Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Fatihah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhwani wa nabi sallallahu alaihi wasallam. Jumlah ulama ustadz masyayikh radhiyallahu anhu. Sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله تعالى به وبعلومه وبكتابه في الدارين آمين. إلى أن قال ثم الأمل ضربان amalul ammati wa amalul khassati. Itu ya. Sumal amalu adapun lalu amal yaitu dengan hamzah yaitu berangan-angan panjang umur tadi ya, kemarin dibahas sudah ya. Yang nggak boleh adalah menghukumi, memastikan saya akan pasti hidup sampai nanti. Kalau insya Allah nggak ada masalah, sudah diganjeli dengan insya Allah atau dengan niat yang baik dan seterusnya. Sumal amalu lalu amal tadi, amal yaitu berangan-angan tadi. Borbani ada dua macam. Pertama amalul ammati yaitu berangan-angan hidup di kalangan ammah, orang umum yang tidak didasari oleh ilmu, tidak pernah belajar ilmu. Wa amalul khassati dan juga berangan-angan orang-orang khusus atau ulama. Ada juga yang salah juga ya. Dari ini dari hasil, tentunya ada hasil penelitian dari Imam Al-Ghazali. Ada juga yang sudah dikatakan ulama masih bisa untuk dimasuki amal angan-angan yang enggak benar ya. Karena memang sering saya katakan setan itu, iblis itu sangat hebat ya. Hebat sekali. Ya, penuh pengalaman ya, tapi kita punya Allah yang lebih dari segalanya. Fa amalul ammati adapun angan-angan panjang umur tadi di kalangan ammah, orang umum, anturida al hayata anturida al hayata wal baqa'ah li jam'id dunya ya. Yaitu dengan kamu menghendaki untuk hidup dan kekal di dunia ini. Tujuannya apa? Li jam'id dunya, untuk mengumpulkan dunia, wat tamattu'i biha, dan berfoya-foya ya. Pertama tuh berfoya-foya biha dengan dunia tadi. Jadi tujuannya hanya saya ingin panjang umur 100 tahun sampai 1000 tahun kalau perlu, dengan tujuan untuk biar saya sempat mengumpulkan dunia dan berfoya-foya di situ. Apa kalau ini bagaimana? Wahadihi maksiyatun mahbatun. Dan ini yaitu keinginan untuk panjang umur hanya untuk bersenang-senang saja di dunia adalah maksiat mahbatun yang murni ya. Jadi kalau kita ingin panjang umur hanya untuk ya, jangan lupa hanya untuk mengumpulkan dunia dan berfoya-foya di dunia, itu adalah murni maksiat itu. Kalau ada orang yang ingin kaya tapi tujuannya adalah untuk berbuat baik, dan itu lain lagi masalahnya ya. Tidak murni, bisa juga dimasuki, bisa juga nanti ada catatan-catatan di sana ya. Wabdituha qisarul amali. Sebaliknya daripada amalul ammati ini adalah pendeknya angan-angan ya. Seperti kemarin dianjurkan supaya kita tidak tulul amal itu ya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fadharhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun. Fadharhum, maka biarkanlah mereka wahai Muhammad,
orang-orang kafir. Berikanlah orang-orang kafir itu wahai Muhammad, ya'kulu, mereka makan, wa yatamatta'u, dan mereka menikmati atau berfoya-foya dengan dunia mereka, harta mereka, wa yulhihimul amalu, dan telah melupakan bagi pada mereka al-amalu, angan-angan yang panjangnya umur dan sebagainya. Fasawfa ya'lamun, maka mereka akan tahu akibatnya gitu ya. Kalau tidak pandai-pandai mengelola kehidupan di dunia ini, kita akan tahu akibat yang enggak baik. Dan jadi kalau memang hidup untuk kita cari harta bagus ya, kita cari harta bagus, malah itu anjuran ya, anjuran Islam. Kita nggak boleh diam saja, nggak berusaha, tapi kita niatnya ya. Bisa jadi orang itu kerja sama-sama kerja ya, sama-sama kerja di kebun misalkan, atau di pasar, ataupun di kantor, kerja sama persis, tapi dengan niat yang benar. Satunya cuma murni untuk berfoya-foya saja, satunya adalah saya biar ta'affuf, biar tidak minta-minta pada orang lain, biar saya melaksanakan kewajiban saya sebagai suami atau sebagai bapak, sehingga saya beri memberkahi mereka, itu lain lagi ya. Bukan terus nanti saya juga berta'affuf, bisa melaksanakan kewajiban saya sebagai suami, sebagai orang muslim, haji juga bisa, dan seterusnya, hal-hal yang kebaikan itu lain lagi masalahnya. Kalau itu kebaikan malah ya. Jadi kita harus pandai-pandai mengelola yang namanya niat itu. Kerjanya secara zahir bisa jadi sama ya, mesti saya katakan karena itu ya. Jadi sholat yang secara fisik sama, tapi dengan niat yang salah, sangat jauh nanti nilainya. Karena memang Imam Al-Ghazali salah satu ulama yang bisa menggabungkan bukan hanya zahir saja, tapi lahir zahir batin. Kalau sebelumnya banyak ya, di zaman beliau sebelum, banyak yang orang-orang yang ahli fikih saja itu mencaci orang yang cuma ahli batin saja, batin yang sebenarnya sudah syariat tapi batin saja yang diurusi. Sebenarnya orang yang batin memaki-maki orang yang fikih saja, zahir saja yang diurusi. Imam Al-Ghazali tidak, kedua-duanya, zahirnya secara rukun sahnya sholat semua harus dipenuhi dengan baik, juga masuk muamalah juga, tapi juga hatinya juga dibenahi juga. Ini kelebihannya Imam Al-Ghazali, itu yang diurusi beliau begitu. Kalau kealimannya ya tidak diragukan lagi. Sekarang soalnya saya bicara ini karena akhir-akhir ini ada membicarakan tentang meragukan kealiman Imam Al-Ghazali, hafalan hadisnya katanya. Karena memang ada ucapan dari Imam Al-Ghazali ketika sebelum wafat bahwa inna bid'ati minal hadisi musjah, bahwa perbendaharaan saya dari hadis itu sedikit. Itu tahu untuk beliau sebetulnya ya, karena beliau ngarang, seperti ngarang Ihya itu kan 4 jilid, itu tanpa nulis itu sudah ada di pikirannya semua. Situ ada hadis banyak sih. Juga kitab yang ada itu, kalau orang ulama dahulu ngarang itu bukan dengan laptop niru seperti kita sekarang ya. Itu semua yang ditulis itu ada dari otak, dari kepala semua itu. Jadi apa sudah dijamin apa kekuatan hafalannya. Orang ulama dahulu begitu ya. Terus sekarang mungkin ya nggak masalah, boleh kadang masalah ya. Cuma jangan menghina yang dahulu gitu, maksudnya yang paling penting. Jadi, maksudnya kalau dibanding ilmu yang lain, beliau hadisnya memang nggak seahli Imam Bukhari dan seterusnya. Bahkan ada disampaikan beliau ada hendak ingin memperdalam ilmu hadisnya ya. Andaikan umur beliau masih panjang, kata sebagian ulama mengatakan akan timbul Bukhari yang artinya pakar di bidang hadis. Tapi berhubung umur beliau sudah habis ya itu saja. Tapi sudah banyak karya beliau yang beliau tinggalkan ya. Wa amal khassah tu anapun lupa ya. Adapun amal yang khassah dari tadi amah ya, orang umum. Ini orang amal ataupun panjangnya angan-angan dari ataupun ingin panjang umur dari kalangan khassah, orang-orang tertentu ya. Apa maksudnya? Fa an turida al-baqa'ah, yaitu dengan gambaran orang-orang khassah tadi ingin al-baqa'ah langgeng, masih punya umur. Tujuannya apa? Li'tamami amalin khairin. Dengan tujuannya adalah untuk menyempurnakan amal dengan ain, amal perbuatan khairin yang bagus ya. Ya.
Jadi amal atau angan-angan yang panjangnya tulul amal tadi dari orang khusyuk adalah untuk menyempurnakan perbuatan atau ibadah yang baik ya. Itu kan sudah bagus ya. Tapi ada hal yang perlu dicatat di sini, yaitu fihi khotorun. Fihi khotor. Fihi dalam tulul amalnya orang khusyuk ini masih ada bahaya di sana ternyata ya. Wahwa, bahaya itu adalah khotor tadi ataupun amal tadi. Kenapa amal tadi ma la yustaiqanu as-salaha lahu fihi, yaitu ingin menyempurnakan satu hal yang belum diyakini bahwa di situ ada kebaikan bagi orang yang beramal tadi ya. Kenapa? Li'anna fa innahu, karena sungguhnya sya'an kelakuan rubbama yakunu khairun muayyanun, terkadang yang dia hendak lakukan tadi, misalkan sholat, misalkan saya ingin menyempurnakan, saya ingin menyelesaikan semoga saya panjang umur sampai ya misalkan ya lihat menyelesaikan sholat ini, ibadah ini misalkan, li'anna fa innahu rubbama yakunu khairun muayyanun la yakunu lil 'abdi fihi au fi itmamihi salahun ya. Ini agak anu ya. Fa innahu rubbama yakunu khairun muayyanun la yakunu lil 'abdi fihi. Karena yang dia inginkan tadi, dengan ingin sempurnakan tadi, bisa jadi adalah sebuah kebaikan tertentu ya. Tapi hal itu tidak dia miliki oleh hamba tersebut ya. Artinya bisa jadi kebaikan tadi mesti belum pasti, maksudnya gitu ya, belum pasti. Karena yang tahu halnya itu kan Allah saja yang tahu tentang kepastian kebaikan tadi. Bisa jadi sholat yang kita lakukan zahirnya memang baik, tapi belum tentu buat kita itu baik. Bisa jadi kita riya dan seterusnya ya nanti. Au fi itmamihi salahun ya. Atau dia belum tentu amal yang dia ingin sempurnakan tadi adalah dalam menyempurnakan tersebut adalah ada kebaikan ya. Gambarnya bagaimana? Gambaran bahwa belum tentu itu baik. Bi an yaqa'ah bisababihi ujubun fi ujubin ya. Gambarnya adalah ketika si orang khoso ini, orang alim gambarnya, orang yang ngerti ini melaksanakan kebaikan tadi, tiba-tiba dia ujub dalam perbuatan tadi. Ya, hilanglah semuanya perbuatan tadi ya. Dia sudah sholat kan ke masjid, sholat jamaah itu kan baik sekali, jelas-jelas baik itu jamaah. Tapi kalau ujub dia, wah ini saya yang paling baik itu, ya hilang semua itu amalannya itu, amal kebaikannya tadi. Wah itu lafadznya ada yang nggak pas ya, lafadz kitab yang baru ini saya cocokkan dengan yang syarah nggak benar. Yang benar tuh bukan wafatun tapi wa'afatun gitu ya, menulis di pinggir la'ala shawab wa'afatun la yaqumu bihi hadal khair ya. Jadi bukan wafatun tapi wa'afatun ala shawab. Saya cocokkan di syarah begitu lafaznya. Fi ujbin wa'afatin ya. Wa'afatin juga dia melakukan kebaikan tadi yang dia yakini akan dia sempurnakan tadi adalah dia terjatuh pada ujub, bangga diri, dan juga dalam afat, bahaya. La yaqumu biha hadal khair, yang mana ya. La yaqumu biha dengan afat tadi apa hadal khair, artinya bisa jadi perbuatan tadi yang dia ingin sempurnakan dari kebaikan tadi adalah bisa rusak gara-gara ujub dan juga adanya afat, mungkin akibat ya, hal-hal yang lain, kejelekan yang lain, mungkin selain ujub tadi, mungkin hal-hal yang nggak baik, yang mana itu tidak jelas kebaikannya masih ya. Jadi nggak boleh kita ingin masih
ingin menyempurnakan suatu hal yang kita yakin baik seperti sholat, tapi itu harus kita nisbatkan, harus kita ganjeli dengan masyiatillah. Nggak boleh dengan kemampuan kita sendiri, nggak bisa. Semuanya harus dikembalikan pada masyiatillah. Faidan laisa lil abdi, karena hal itu ya, laisa lil abdi, maka tidak boleh bagi seorang hamba idza btada'a fi sholatin, ketika dia memulai dalam salat, au shaumin, atau memulai puasa, au ghairi, atau selain salat dan puasa, aw yahkumu bi annahu yutimmahu, ya, ayyahkuma, mungkin ala sawal ayyahkuma, ini kadang lafadznya bikin bingung. Ayyahkuma, kalau ya ayyahkuma pas ya, ayyahkuma, ada yang lafadz ayyahkuma di situ, lafadznya ada enggak? Ayyahkuma enggak ada. Oh, berarti ayyahkuma, atau dia menghukumi, artinya menetapkan abdi tadi, bi annahu yutimmahu, bi annahu, sesungguhnya abdi tadi menyempurnakan amal tadi. Jadi seorang hamba ketika melakukan kebaikan, baik dia memulai kebaikan, sholat atau puasa atau yang lain, tidak boleh dia memastikan akan menyempurnakan hal tersebut. Kenapa? Karena menyempurnakan amal tadi adalah ghaibun, suatu hal yang samar, belum tentu ya. Bisa jadi sebelum sempurna perbuatan baik kita sudah meninggal misalkan, ataupun dihalangi hal yang tidak kita ketahui ya. Ada halangan yang tidak kita ketahui, suatu hal yang gaib punya, yang belum kita lakukan, itu masih belum berarti ya. Terus kita yang bisa memastikan ada tidaknya kelakuan adalah hanya Allah saja. Wala ay yaqsida dzalika qat'an, dan juga tidak boleh seorang hamba tersebut menghendaki ya, melakukan menyempurnakan amal tadi secara pasti, enggak boleh. Li'annahu rubbama la yakunu lahu fihi salahun, karena annahu sya'an ya, ini rubbama la yakunu lahu fihi salahun, bisa jadi hal yang dianggap baik tadi itu akhirnya tidak jadi kebaikan buat dia ya. Itu bisa jadi ya, sholat yang kita lakukan jadi mabarat buat kita karena kita ujub, kita riya dan sebagainya. Bal yuqayyidu, ini yang penting, bal yuqayyidu dzalika, bahkan dia harus mengqayyidi, membatasi, menyempurnakan amal tadi bil istisna'i, dengan masyiatillah, dengan insyaallah saya akan sempurnakan sholat ini ya. Tentu ini yang paling penting, bi masyiatillah, harus diqayyidi dengan istisna, yaitu dengan masyiatillah. Kalau Allah, insyaallah aku akan sempurnakan sholat ini, insyaallah. Au bisa disalahi, atau dengan syarat kalau memang ini jadi kebaikan. Kenapa? Dia khlusa min aibil amali, supaya hamba tadi lepas dari aibnya angan-angan atau amal ya, bil hamzah ya, yaitu lepas dari aib tulul amal, gitu aja, tulul amal ya. Qala Allah Ta'ala di nabihi alaihi salam, Allah berfirman pada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, firman-Nya, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa ayyasha Allah. Wala taqulanna, dan jangan sekali-kali kamu ucapkan, karena ada khafifah, jangan sekali-kali kamu ucapkan li syai'in, pada suatu hal, inni fa'ilun dzalika, sungguhnya aku akan mengerjakan hal tersebut, ghadan, besok, kecuali illa ayyasha Allah, kecuali kalau memang Allah menghendaki hal tersebut. Jadi harus diganjeli dengan insyaallah tadi ya. Ini Rasulullah pernah ditegur begitu ya. Ya tentu semuanya adalah hikmah, ajaran buat kita, bahwa dalam semua hal kita hakikatnya tidak bisa menyempurnakan semua hal baik, sekalipun itu kebaikan ya. Nggak boleh kita pasti saya lakukan besok puasa, insyaallah saya, jadi ya, insyaallah saya puasa. Bahkan ada anjuran kalau kita puasa ditanya, kamu puasa nggak hari ini? Yang baik adalah insyaallah ya. Kenapa? Karena memang kalau pendapat tadi kita nggak tahu diterima nggak puasa kita itu.
Kalau memang nggak makan ya, kalau makan ya betul nggak makan saya. Tapi kalau puasa enggaknya Allah yang tahu. Gitu ya. Bisa jadi kita batal dari segi ucapan yang nggak benar, ganggu orang, rasani orang dan sebagainya. Ya. Jadi kalaupun kita puasa sekalipun, kita ucapannya insya Allah. Kalaupun kita puasa, ini ucapan lain bahasa dengan ini sebetulnya. Tapi kalau yang kita mulai puasa, insya Allah saya puasa, itu harus dikedepankan insya Allah tadi, atau masyiatillah, istisna dengan masyiatillah, atau dengan bisa disolah tadi. Wadiddu hadal amali, dan kebalikan dari amal ini, yaitu angan-angan umur panjang tadi atau tulul amal tadi, fima qalal ulama, di dalam hal yang disampaikan para ulama adalah an-niyatul mahmudah, yaitu niat yang baik. Astagfirullah. Jadi sebalik daripada tulul amal ini adalah niat yang baik. Wa inna ma qalu dzalika, sungguhnya ulama bicara mengatakan hal itu, artinya masukkan fima qalu itu hadal amri adalah niatul mahmudah ala darbin minal ittisai, dari semacam melebarkan pembahasan gitu ya. La'anan nawi, karena sungguhnya orang yang berniat biniyatil mahmudati, dengan niat yang bagus, yakunu, ada nawi tadi, mumtanian, yang mencegah, minal amalis, dari berangan-angan tulul amal tadi, tulul amal ya, minal amali, dari tulul amal ya. Fahada, maka ini qaul pembahasan tadi, iku hukmul amali, adalah hukumnya tulul amal, wan niyatil mahmudati, dan niat yang terpuji. Itqat, ini Pak juga ada yang salah juga lafadznya. Itqat masat itu ya, qat mutta. Saya lihat di syarah begitu, qat masat, mim sin ta masat. Dibenarkan yang kitab yang seperti punya saya ini. Kalau syarahnya itu qat masat. Itqat masat, masatil hajatu ilaiha ya. Karena sudah masat itu menyentuh hasilnya, jadi sangat dibutuhkan sekali ya. Itqat masatil hajatu al-hajatu ilaiha, karena sudah sangat dibutuhkan sekali tentang masalah niatul mahmudah ini. Wa ila ma'rifatnya, dan juga untuk mengetahui niatul mahmudah tadi. Ma'annaha, pesan bahwa sesungguhnya niatul mahmudah adalah al-aslul asil, adalah perkara asal yang dikukuhkan, ayat muhkam itu, yang dikukuhkan. Itu satu hal yang penting sekali lah gampangnya gitu. Al-aslul asil ini satu hal yang sangat penting dalam kita ya, dalam madhab Syafi'i khususnya ya, karena berdasarkan ni'mal amalu bin niat tadi ya. Qalu rahimahumullahu fi haddiha, telah berkata para ulama rahimahumullah fi haddiha, dalam batasan atau definisi daripada niat. Al-jami'u, yang mengumpulkan, atam, yang sempurna. Jadi batasan atau definisi daripada niat yang al-jami' atam. Definisi yang bagus lah gampangnya. Bagaimana bunyinya? Innan niyata as-sahihata al-mahmudata iradatu akhdhi amalin mubtada'in bihi qabla sa'iril amal bil hukmi ma'a iradati itmamihi bitafwidhi wal istisna. Innan niyat as-sahihata, sungguhnya niat yang benar, al-mahmudata, yang terpuji, iradatu akhdhi amalin, adalah menghendaki mengambil perbuatan, amal bil ain, mubtada'in bihi, yang dimulai dengan amal tersebut, dari kal amal, qabla sa'il amali, sebelum semua amal bil hukmi ma'a, dengan menghukumi, wal jasmi, memastikan saya akan melakukan ini. Artinya niat yang kita lakukan sebelum melakukan amal tadi ya. Kita sholat, niatnya itu maksudnya niat ya. Dimulai dari ketika takbiratul ihram ya. Ma'a iradati itmamihi, dengan niatan atau menghendaki hendak menyempurnakannya, tapi bitafwidhi, dengan memasrahkan kepada Allah. Tafwid, memasrahkan kepada Allah, artinya aku akan menyempurnakan ini tentu kalau Allah menghendaki ya. Wal istisnai, dan juga istisna, dengan
menggandeng atau membatas ataupun mengganjeli ya, ataupun di istisna ya, artinya menggantungkan pada masyiatillah, insyaallah itu. Saya akan langsungkan ini, saya pasti akan langsungkan ini insyaallah gitu. Ini enggak benar. Ini benar ya. Jadi misalkan saya diundang, saya akan datang, pasti saya akan datang insyaallah. Yang ini benar ya. Pasti akan katakan pasti tadi, tapi dengan insyaallah itu benar ya. Maksud seperti ini, perbuatan kita sholat misalkan kita mulai sebelum hal yang lain ya, sebelum berbuat mangan bareng dengan takbir ihram ya. Dalam mazhab Syafi'i memang harus niat itu harus bersama dengan takbiratul ihram. Kadang-kadang ini memang agak sedikit mengganggu pada orang yang takbiratul ihram ya. Tapi sekali lagi untuk yang takbiratul ihram itu ada muqaranah urfi dan juga muqaranah hakiki ya. Kalau memang artinya barang secara hakiki memang harus persis dengan takbir tadi. Kalau yang urfi agak akhir sedikit gak apa-apa. Untuk yang khawatir jadi was-was, lebih baik ikut yang urfi saja. Yang penting barang lah, gak persis semua gak apa-apa ya. Tapi untuk yang sudah bisa ya lebih baik yang hakiki saja ya. Pokoknya kalau was-was diusahakan hilang itu dengan ya apa upayanya ya. Kalau terpaksa lagi, ada madhab dari madhab Ibnu Abbas, itu malah nggak harus segitu ya, nggak harus itu tadi. Kalau terpaksa digunakan ya digunakan, kalau terpaksa, kalau enggak ya kita ikuti saja yang ada ini, karena sudah jelas kalau madhab Syafi'i semua penjelasannya jelas ya, hadisnya jelas, dan juga ulama-ulama yang membentengi madhab Syafi'i itu jelas, ulama-ulama yang kredibel ya, yang kita yakini kebaikannya, kesolehannya dan seterusnya. Itu ya. Saya ada waktu. Fa'inkilah apabila diucapkan falima jaza al-hukmu fil ibtidai, maka kenapa kok jaza boleh al-hukmu menghukumi fil ibtidai dengan di permulaan perbuatan ya, ketika dalam saya akan sholat itu ya kan, saya akan menghukumi itu ya, saya pasti akan sholat, seakan-akan gitu ya, pasti saya akan sholat misalkan, itu seakan-akan menghukumi saya akan sholat ibtidai dalam di permulaan. Wa wajibah at-tafwidh, dan wajib apa at-tafwidh masrahkan, wal istisna'u dalam, dan juga istisna atau menggantungkan pada masyiatillah insyaallah fil itmami dalam menyempurnakan. Kenapa ketika memulai perbuatan tadi kita boleh menghukumi ya, saya akan sholat misalkan gitu ya, kita menghukumi itu ya, akan pastikan melaksanakan. Tapi untuk selanjutnya kebaikannya kita tafwid pada Allah, ya Allah saya pasrah kepada Allah. Aku tidak bisa ya Allah, hamba tidak tahu, tidak bisa untuk membaikkan sholat saya ini, dan juga tidak bisa menyempurnakan sholat ini kecuali dengan kehendakmu insyaallah gitu ya. Yukol, jawabannya bagaimana? Yukol diucapkan lahu pada orang tersebut ifaqdil khabari fil ibtidai, karena tidak adanya bahaya ketika memulai perbuatan. Idhwa fi halil ibtidai, karena amal tersebut di keadaan memulai laisa bisyai'in mutarakhin, bukan sesuatu yang ditunda angka darimu. Walisubutil khabari fil itmami, kenapa kok diharuskan kita tafwid dalam menyempurnakan? Walisubutil khabari fil itmami, karena tetapnya bahaya dalam menyempurnakan. Idhwa, karena itmam tadi yaqa'u, terjadi itmam tadi fi waqtin mutarakhin, dalam waktu yang tertunda, kan belum melaksanakan kan, kalau niat kan sekarang, tapi kalau itmamnya sampai nanti berapa menit kemudian atau berapa detik kemudian kan masih mutarakhin, maka harus ditafwid juga istisna tadi. Fa fihi al-khabarani, maka dalam itmam tadi ada dua bahaya ya. Fa fi dalam itmam tadi ada al-khabarani, dua bahaya. Ini juga yang citaan ini ada tambahan itu al-wusul ya. Itu lebih itu ya. Fa fi al-khabarani, al-wusulnya itu dikurung ya, dikurung itu lebih. Saya lihat di syarah begitu. Fa fi al-khabarani langsung khatarul wusuli. Nah ini. Jadi al-wusulnya dikurung saja.
Al shawab tidak ada. Saya sempat bingung lihat di sana, ternyata enggak ada lafaznya itu. Fa fi al-khatarani. Khatarul wusuli, satu bahayanya sampai selesai maksudnya gitu ya. Selesai yang dia niatkan tadi. La tadri, yang dia tidak tahu hal tasilu ila zalika, apakah si orang yang nasarkan tadi bisa sampai pada zalika itmam tadi, pada itmam amla atau tidak bisa menyempurnakannya. Maka harus tafwid ataupun menggantungkan atau menggantungkan pada masyiatillah insyaallah tadi. Yang kedua, wa khabarul fasadi, dan juga bahayanya rusaknya amal. Amalnya jadi rusak. Mungkin dengan ujub dan sebagainya tadi bisa. Jadi kalau niat pertama kan masih mungkin masih awal gitu ya. Sedangkan untuk itmam dan juga menyempurnakan niat yang kita niatkan itu kan masih tanda tanya besar. Bisa enggak saya, atau masih hidup enggak saya, atau saya niat soal saya ini bisa ikhlas enggak sampai selesai. Masih kan itu. Jadi bahaya kedua adalah khabarul fasad. Bahayanya rusaknya amal. La tadri, yang kamu tidak tahu, hal fi dzalika salahun, apakah dalam amal tadi ada kebaikan, amla atau tidak ada salah. Jadi apakah amal saya ini bisa murni karena Allah saja sampai selesai atau tidak, itu belum tahu. Tanda-tanya besar itu ya. Maka harus di faidan, maka karena hal tersebut, karena masih mungkin ada bahaya rusaknya amal ataupun tidak tidak bisa menyempurnakan tersebut, wajib, maka wajib apa al-istisna'u apa namanya, menggantungkan dengan masyiatillah ya, apa al-istisna'u menggantungkan dengan masyiatillah, kehendak Allah, dia khabaril wusuli, karena bahayanya wusul sampai ya, karena belum tahu dia bisa sampai, maka insya Allah saya akan sempurnakan gitu ya. Tafwidhu, dan wajib tafwid, pasrah pada Allah. Dia khabarul fasadi, karena bahayanya rusak ya. Jadi karena bisa jadi amal saya ini adalah akan tidak ikhlas, maka ya Allah, hamba pasrah padamu, tolong beri saya keikhlasan seterusnya. Maksudnya di situ. Jadi harus istisna dan tafwid ketika kita melakukan amal. Faidah hasolat, ketika hasil terjadi ya, apa al-iradatu iradah, kemauan, ala hadis syuruti, atau kehendak tadi, kehendak melakukan tadi, ala hadis syuruti, dengan syarat-syarat ini, yaitu dengan pertama niat tafwid dan juga masyiat, menggantungkan dengan kehendak Allah tadi, takunu, maka iradah tadi hinaidin, setelah memenuhi syarat tadi, niatan takunu niatan mahmudatan, jadi niat yang terpuji, mukhrajatan, yang dikeluarkan, an haddil amali, dari batasan tulul amal ya, wa afatihi, dan juga bahayanya tulul amal ya. Fata'amal, maka angan-anganlah hal tersebut, jiddan, sungguh-sungguh. Fahadi, maka sungguhnya ini jumlah madkurah, hal-hal yang disebutkan tadi, caranya mengatur niat tadi ya. Betul, dia mulai niat awalnya memang boleh kita hukum dengan artinya memastikan saya akan sholat, terus selanjutnya kita pasrahkan pada Allah, dan juga kita gantungkan dengan masyiat, kehendak Allah. Fahadihi, hadihi adalah azimah, suatu hal yang besar gitu ya, saran seperti itu. Sedikit lagi ini penting. Wa alam, ketahuilah, anna hisna qusril amal, sesungguhnya benteng dari untuk biar kita tidak tulul amal, berarti benteng untuk kita qusrul amal adalah zikrul mauti, ingat maut, ingat mati ya. Jadi supaya kita tidak tulul amal lah, kita ingat mati ya, bahwa bisa sewaktu-waktu kita mati, sewaktu-waktu ya, bisa jadi memang setahun, 2 tahun, 3 tahun, tapi bisa jadi juga beberapa menit ke depan atau beberapa detik ke depan kita mati, bisa mungkin saja. Itu salah satu benteng kita biar tidak tulul amal ya. Wa hisnihi, dan juga bentengnya atau benteng yang penting lagi dalam mengenting diri kita dari tulul amal adalah zikru fuj'atil mauti, yaitu ingat
segeranya ataupun tiba-tibanya datangnya mati ya. Bisa jadi detik ini ya, ataupun detik kedua setelah ini, napas kedua saya mati, bisa jadi gitu. Nah, itu jadi kita nggak tulul amal ya, tapi juga kita tidak putus asa ya, jangan kebalik ya. Wa akhdihi ala ghirratin, dan mungkinnya kita maut tadi datang pada kita ala ghirratin ketika kita lupa ya. Jadi itu semua akan jadi benteng buat kita biar tidak tulul amal. Wa ghaflatin, bisa jadi kita diambil dalam keadaan lupa, kita lagi naudzubillah lagi bermaksiat, kita mati, mungkin saja itu ya. Dari situ kita akan selalu waspada ya. Wa fi gururin, dan bisa jadi si hamba tadi dalam keadaan fi gururin, dalam sibuk dalam urusan duniawi saja ya, duniawi murni ya. Duniawi bisa jadi itu adalah untuk ukhrawi ya. Kita cari harta bisa jadi adalah tunggangan kita untuk ke akhirat, tunggangan untuk kebaikan. Yang masalah adalah yang nggak baik adalah kita cari dunia untuk duniawi saja, itu yang masalah ya. Kalau kita kerja di pasar, di kebun, di manapun ya, tapi adalah untuk menjaga keifah kita sebagai muslim, itu akhir ukhrawi sekali itu ya, bukan duniawi sekali itu. Wa futuri dan keadaan lemah ya. Jadi bisa jadi mati itu datang dalam keadaan fujah, segera, tiba-tiba, dan ketika kita lagi lupa, dan juga kita dalam keadaan sibuk dengan hal duniawi saja ya. Jangan lupa saya ingin bawahi bahwa hal yang duniawi, kita cari harta misalkan, kerja dimanapun, bisa jadi sangat ukhrawi sekali dengan niat yang benar ya, dengan yang benar. Kewajiban kita sebagai suami, bapak, ataupun sebagai muslim saja, supaya kita ta'affuf ya, tidak butuh bantuan orang lain, itu harus dimiliki seorang muslim ya. Supaya kita ta'affuf, menjaga harga diri kita sebagai muslim, tidak perlu minta bantuan orang lain. Semua ukhrawi sekali itu, meskipun kerjaannya adalah duniawi ya. Yang sangat duniawi bisa jadi adalah ukhrawi sekali. Kenapa? Itu anjuran Nabi ya. Kita disuruh pada malas, Nabi nyuruh sahabat yang waktu itu ada yang nggak punya, suruh kerja, dikasih tambang untuk kerja. Berarti itu hal yang baik berarti. Fahtafid bihari. Jadi jangan jadi alasan kalau gitu saya nggak usah bekerja, malas-malasan, itu alasan saja ya. Masalahnya di kita itu sekali lagi. Bukan jadi kita diajarkan tidak tulul amal lantas kita malas-malasan. Itu yang nggak benar ya. Fahtafid, maka jagalah bihadil jumlah, dengan jumlah ataupun permasalahan yang sudah dibahas ini. Wa hasilha muwafaqan, dan hasilkanlah hal tersebut, cara-cara untuk mengatur hati tadi. Muwafaqan, kamu dalam keadaan dapat petunjuk dari Allah. Fa innal hajatah masatun, sungguhnya hajat, kebutuhan itu masatun, sangat mendesak ya, ilaiha, pada jumlah tadi, untuk mengatur hati tadi ya. Wada' angka tadhi'al waqti, dan tinggalkanlah darimu tadhi'al waqti, menyia-nyiakan waktu, fil qili wal qal, dalam urusan perdebatan yang enggak ada juntrungannya ya. Al qil wal qal itu perdebatan yang enggak ada juntrungannya ya. Ya juga perlu kalau kita bagaimana di pesantren kita belajar musyawarah, kita berdebat, mempertahankan pendapat. Kalau niatnya nggak ada masalah, baik-baik saja itu ya. Yang nggak benar adalah debat-debat yang nggak ada juntrungannya itu ya. Sekali lagi, jangan diikuti dengan emosi ya. Jangan diikuti dengan emosi, cari kebenaran saja, atau niat belajar untuk kita bisa mempertahankan masalah yang kita sampaikan ya. Mumlahatin lirrijali, dan juga bertentangan dengan para rijal, orang-orang ya, itu tadi debat yang enggak ada juntrungannya itu tadi. Wallahu al-muwaffiqu, zat Allah yang memberi petunjuk, memberi pertolongan, bi fadli, dengan anugerah Allah. Wa amal hasadu wallahu alam.
husni